Sesuatu yang mengejutkan baru saja terjadi jauh di pedalaman Kongo, dan para peneliti kesulitan menjelaskannya tanpa terdengar mustahil. Sebuah suku ditemukan melakukan hal-hal yang menantang semua yang kita pahami tentang rasa takut, rasa sakit, bahkan kematian itu sendiri. Mereka membakar orang-orang yang meninggal di dalam ruangan tempat mereka tidur, lalu tetap tinggal di sana. Ada yang menghabiskan seluruh hidupnya menjaga benda-benda aneh yang konon membunuh siapapun yang sekadar melihatnya. Yang lainnya bahkan rela mengambil anak elang dari sarang dengan tangan kosong dan menjadikannya mitra berburu. Suku-suku ini nyata adanya, dan beberapa dari mereka baru pertama kali dihubungi dunia luar saat kamu menonton ini. Dan apa yang mereka lakukan dalam kegelapan di tengah hutan akan membuatmu benar-benar terkejut. Bayaka, pada tahun 1973, seorang antropolog muda bernama Barry Hewlett tiba di Kongo. Untuk pertama kalinya, ia sudah membaca tentang suku Bayaka dan mempelajari semua yang ada di buku teks. Namun tidak ada yang mempersiapkannya untuk apa yang ia saksikan di minggu pertamanya di hutan. Seorang pria berada 18 meter di atas tanah, tanpa alas kaki, tanpa baju, tanpa tali pengaman, tanpa apapun antara dirinya dan lantai hutan. Hewlett berhenti melangkah. Ia berdiri di sana memandang, dadanya sesak, yakin bahwa ia akan menyaksikan kematian. Lebah-lebah sudah menemukan pria itu. Mereka memenuhi lengannya, lehernya, wajahnya, menyengat kulitnya ratusan kali. Ia tidak mengusirnya, ia tidak bergeming. Ia terus memanjat karena madu di puncak pohon itu adalah sesuatu yang sakral dan hutan tidak memberi hadiah bagi mereka yang ragu-ragu. Suku Bayaka adalah salah satu bangsa tertua yang masih bertahan di cekungan Kongo dengan kehadiran di Afrika Tengah yang membentang ribuan tahun ke belakang. Mereka bergerak melalui hutan-hutan di Kongo, Kamerun, Republik Afrika Tengah, dan Gabon dalam kelompok-kelompok kecil nomaden, tidak membangun apapun yang permanen, tidak meninggalkan jejak. Mereka tidak menaklukkan hutan, mereka melebur ke dalamnya. Yang benar-benar membuat Hewlett tertegun sama sekali tidak ada hubungannya dengan madu atau pohon. Ia menemukan bahwa pria-pria Bayaka menghabiskan lebih banyak waktu dalam kontak fisik langsung dengan bayi mereka dibandingkan ayah-ayah dimanapun di dunia. Ketika seorang ibu tidak ada dan bayi menangis, sang ayah menarik si kecil ke dadanya yang telanjang dan menawarkan putingnya agar dihisap bayi, bukan untuk menyusuinya, hanya untuk meredam rasa takut di dalam dirinya. Tidak ada budaya lain di muka bumi yang melakukan ini. Lalu ada Jenny, roh hutan yang paling ditakuti suku Bayaka. Ketika salah satu anggota komunitas meninggal, jenazahnya dikubur di dalam gubuk, lalu gubuk itu dibakar hingga rata. Kelompok itu segera bergerak pergi. Tidak ada yang boleh menoleh ke belakang, melihat bangunan yang terbakar. Siapapun yang berbalik akan ditangkap, diikat pada tiang yang ditancapkan di samping api, dan dibiarkan berdiri di sana sepanjang malam hingga pagi, bukan sebagai hukuman, melainkan sebagai peringatan kepada hutan bahwa aturan itu ditegakkan. Dalam upacara inisiasi Jenny, para pemuda dibawa ke hutan dan dikurung dalam sebuah bangunan yang begitu sempit hingga mereka tidak bisa duduk atau membungkuk. Mereka berdiri tegak selama berhari-hari tanpa istirahat, tanpa makanan yang layak, dalam kegelapan total, sementara suara-suara yang menggambarkan roh berkeliling terus mengalun sepanjang malam. Mereka masuk sebagai anak-anak. Jika hutan menerima mereka, mereka keluar sebagai sesuatu yang sama sekali berbeda. Suku Baka tidak menyimpan catatan tertulis. Setiap racun, setiap obat, setiap ritual hanya hidup dalam ingatan manusia. Ketika para tetua mereka meninggal, seluruh perpustakaan pengetahuan lenyap bersama mereka. Di desa-desa terpencil di timur Kongo, ada pria-pria yang membawa tengkorak manusia di tubuh mereka setiap hari. Bukan disembunyikan, bukan dikubur, melainkan ditekan ke kulit mereka, dipegang erat, diajak bicara. Dan bagi suku Lega, ini bukanlah sesuatu yang mengganggu. Ini adalah kehormatan tertinggi yang bisa dibawa oleh seorang pria yang masih hidup. Suku Lega memiliki sebuah perkumpulan rahasia bernama Bwami, salah satu sistem kekuasaan paling berlapis dan kompleks yang pernah didokumentasikan di Afrika Tengah. Kamu tidak bergabung dengan Bwami. Kamu menghabiskan seluruh hidupmu untuk berusaha melewati tingkatan-tingkatannya. Perkumpulan ini memiliki banyak tingkatan, masing-masing lebih sulit dan lebih menuntut dari yang sebelumnya, membutuhkan bertahun-tahun pengorbanan dan kebijaksanaan yang terbukti sebelum ada kemajuan yang diberikan. Semakin tinggi seseorang mendaki dalam Bwami, semakin dekat ia diyakini dengan dunia para leluhur. Di tingkatan paling tinggi,
Koneksi itu menjadi fisik. Anggota di peringkat tertinggi diberi tengkorak para tetua yang telah meninggal untuk mereka bawa setiap hari. Tengkorak-tengkorak ini bukan sekadar simbol. Menurut kepercayaan lega, mereka menyalurkan pengetahuan, perlindungan, dan penilaian langsung dari orang-orang yang sudah mati ke dalam tubuh pria yang memegangnya. Ia tidak sedang memamerkan kekuasaan, ia sedang mengalirkannya. Benda-benda ritual dari tingkatan Buami tertinggi disebut Lua Kongo. Perempuan, anak-anak, dan pria yang belum diinisiasi dilarang keras untuk melihatnya. Bukan sekadar tidak dianjurkan, melainkan dilarang. Dalam satu kasus yang terdokumentasi, seorang wanita tanpa sengaja melihat sebuah Lua Kongo saat upacara berlangsung. Ia dicopot dari seluruh statusnya dalam masyarakat, diusir dari unit keluarganya, dan menurut laporan yang dikumpulkan para peneliti, dipaksa menjalani ritual pemurnian yang begitu menyiksa secara fisik hingga ia tidak pulih sepenuhnya. Batas antara yang terinisiasi dan yang belum bukan sekadar garis sosial. Batas itu diperlakukan sebagai garis antara yang hidup dan yang terkutuk selamanya. Penguasa kolonial Belgia mengakui bahwa Buami memegang kekuasaan nyata yang lebih besar atas komunitas lega dibandingkan pemerintah eksternal manapun. Mereka menghabiskan bertahun-tahun mencoba menghancurkannya dan gagal total. Para kolektor barat kemudian datang dan merampas benda-benda ritual dari desa-desa, menghancurkan struktur spiritual seluruh komunitas dalam semalam. Buami masih beroperasi, inisiasi masih berlangsung, dan sekarang ini di Timur Kongo, ada pria-pria yang membawa tengkorak leluhur mereka menempel di kulit, berjalan melewati dunia dengan orang-orang yang sudah mati ditekan ke tubuh mereka, dan tidak menemukan hal itu aneh sama sekali. Sebelum seorang anak Kazak cukup umur untuk berburu, mereka sudah belajar cara memegang elang emas. Elang emas dengan rentang sayap lebih lebar dari tinggi seorang pria dewasa, dengan cakar yang mampu menghancurkan tulang tanpa usaha. Anak itu ditempatkan di hadapan burung itu. Mereka tidak dilindungi darinya. Orang tuanya menonton dan tidak ikut campur karena mereka pun pernah melewati hal yang sama. Orang tua mereka pun melewati hal yang sama selama lebih dari 4.000 tahun. Inilah cara semuanya dimulai. Jatuh itu terjadi, luka sayatan dari cakar itu terjadi. Seorang anak terlempar dari kuda saat latihan dan orang tuanya membantu mereka berdiri lalu menempatkan mereka kembali di atas kuda. Tidak ada diskusi tentang apakah akan melanjutkan. Cedera bukan alasan untuk berhenti. Itu adalah konfirmasi bahwa latihannya nyata dan bahwa anak itu sedang dipersiapkan untuk sesuatu yang nyata. Para pemburu elang Kazak yang dikenal sebagai berkici telah menjalankan tradisi ini di padang rumput beku Mongolia Barat, di mana suhu mencapai -40 derajat dan angin mengikis kulit hingga terasa perih. Elang emas digunakan untuk berburu rubah, kelinci, dan serigala di medan terbuka, dan proses membangun kemitraan itu brutal sejak momen pertama. Si pemburu memanjat sarang di tebing yang ratusan kaki tingginya, merogoh ke dalam sementara burung-burung induk menyerang dan mengambil seekor anak elang dengan tangan kosong. Begitulah awalnya. Anak elang itu kemudian dijaga agar tidak tidur selama berhari-hari, bukan berjam-jam, melainkan berhari-hari. Ia terus-menerus dibawa di lengan sang pemburu, diajak bicara, hanya diberi makan oleh tangan sang pemburu, dijauhkan dari tidur, hingga mulai menerima sang pemburu sebagai satu-satunya sumber keamanan dan makanan di dunianya. Proses ini membutuhkan waktu berbulan-bulan sebelum burung itu dianggap siap untuk berburu. Elang pemburu yang sudah terlatih penuh menghasilkan tekanan lebih dari 280 kg per sentimeter persegi melalui cakarnya. Ketika ia menangkap mangsa, ia tidak membawanya kembali. Ia mendorong mangsa itu ke tanah yang beku dan menahannya di sana tanpa bergerak hingga sang pemburu tiba untuk mengakhiri perburuan. Selama berabad-abad, tradisi ini sepenuhnya dilakukan oleh kaum pria. Kemudian perempuan mulai ikut berkompetisi dan mulai menang. Di festival elang emas tahunan, pemburu perempuan berulang kali mengungguli pesaing laki-laki dan tradisi ini tidak runtuh karenanya, justru semakin kuat. Setelah bertahun-tahun berburu bersama, sang pemburu melepaskan elang itu kembali ke alam liar dan pergi tanpa membawa apa-apa. Tidak ada trofi, tidak ada burung pengganti, hanya kenangan tentang apa yang telah dibangun dan dengan sengaja dilepaskan. Di tempat yang sekejam ini, kedisiplinan semacam itu bukanlah hal yang romantis.
Itulah inti dari segalanya. Ketika para peneliti menanyai salah satu antropolog paling terkemuka yang pernah menghabiskan waktu bersama suku Aceh tentang seperti apa mereka, jawabannya langsung dan tanpa keraguan. Ia berkata, inilah tepatnya bagaimana manusia hidup 30.000 tahun yang lalu. Bukan mirip, bukan mendekati, persis sama. Ia telah menyaksikan mereka bergerak, berburu, membagi makanan, dan mengambil keputusan. Dan apa yang ia lihat bukan sekadar sisa-sisa dari sesuatu yang kuno. Itu adalah hal itu sendiri, masih berjalan, masih utuh. Hingga pertengahan abad ke-20, ada orang-orang yang hidup di hutan Paraguay Timur dengan cara yang hampir identik dengan cara manusia hidup 30.000 tahun yang lalu. Tidak ada desa, tidak ada pertanian, tidak ada makanan yang disimpan. Kelompok-kelompok kecil bergerak diam-diam melalui hutan lebat, berburu semua yang mereka butuhkan, dan menghilang sebelum hutan pun menyadari kehadiran mereka. Suku Aceh dipelajari secara intensif oleh para antropolog karena mereka adalah jendela terdekat yang masih hidup ke cara manusia prasejarah sesungguhnya beroperasi. Para peneliti yang menghabiskan waktu lama bersama mereka kembali dengan perasaan terguncang secara mendasar oleh apa yang mereka saksikan. Para pemburu Aceh bergerak dalam kelompok-kelompok kecil dan berkomunikasi hampir sepenuhnya melalui isyarat tangan saat melacak mangsa. Tidak ada bicara, tidak ada gerakan yang tidak perlu. Tingkat keheningan terkoordinasi yang mereka pertahankan dibandingkan langsung oleh para peneliti dengan apa yang ditunjukkan bukti fosil tentang kelompok-kelompok berburu dari puluhan ribu tahun yang lalu. Setiap hewan yang ditangkap dibagi rata. Pemburu yang melakukan perburuan mendapat bagian yang sama dengan anggota tertua kelompok dan anak termuda. Tidak ada yang menumpuk lebih banyak, tidak ada yang kekurangan. Ini bukan kemurahan hati, ini adalah sistemnya, dan sistem itu telah bekerja tanpa modifikasi selama ribuan tahun. Pengetahuan mereka tentang hutan bukan sekadar keahlian. Itu lebih dekat ke naluri yang dibangun selama generasi-generasi. Mereka tahu pohon mana yang berbuah di musim kering, di mana madu tersembunyi. Bagaimana melacak seekor monyet dengan diam-diam melalui kanopi atas selama berjam-jam, dan bagaimana mengobati luka dalam hanya menggunakan apa yang tumbuh dalam jangkauan. Semua itu hanya ada dalam ingatan, tidak ada yang dituliskan, tidak ada yang digambar. Semuanya hanya ada selama orang-orang yang membawanya masih hidup. Ketika kontak dengan dunia luar akhirnya terjadi dan suku Aceh didorong menuju kehidupan menetap, sesuatu yang membuat para peneliti menyaksikannya secara langsung telah hancur dalam komunitas itu. Para pria yang telah menghabiskan hidup mereka sebagai pemburu, paling cakap di hutan, menemukan diri mereka sama sekali tidak mampu berfungsi dalam masyarakat yang dibangun di atas persaingan individual, kepemilikan pribadi, dan pemukiman permanen. Disorientasinya total dan didokumentasikan secara rinci. Para tetua masih mengajarkan pelacakan dan memanah. Cerita-cerita masih diceritakan, namun hutan yang digambarkan dalam cerita-cerita itu hampir hilang. Dan orang-orang yang paling mengenalnya kehabisan waktu untuk mewariskan apa yang mereka ketahui, Azande. Dalam masyarakat Azande, tidak ada hal buruk yang terjadi secara kebetulan, tidak satu pun. Jika seorang pria tiba-tiba meninggal, ada sesuatu yang menyebabkannya. Jika tanaman gagal panen, ada seseorang yang membuatnya gagal. Jika seorang anak sakit dan tidak sembuh, ada nama yang melekat pada penyakit itu. Selalu ada nama. Dan suku Azande memiliki sistem untuk menemukannya, sistem yang telah menghancurkan kehidupan selama berabad-abad. Suku Azande tersebar di Kongo, Sudan Selatan, dan Republik Afrika Tengah. Pada tahun 20-an abad ke-20, antropolog Inggris Evans Pritchard menghabiskan bertahun-tahun bersama mereka dan kembali dengan temuan-temuan yang mengguncang dunia akademis. Ia mengatakan sistem sihir mereka bukanlah takhayul. Sistem itu secara internal logis, terstruktur dengan cermat, dan lebih koheren dari yang mau diterima kebanyakan orang luar. Ia tidak mengatakannya dari jarak jauh. Ia menyaksikannya bekerja. Pada suatu kesempatan, seorang pria dalam komunitas melaporkan bahwa sesuatu telah dicuri dari rumahnya. Tidak ada saksi, tidak ada bukti, tidak ada pengakuan. Dalam masyarakat lain manapun, masalah itu kemungkinan besar akan berakhir tanpa penyelesaian. Di antara suku Azande, tidak demikian. Seorang peramal dikonsultasikan, ramalan papan gosok pun dikeluarkan. Sebuah instrumen kayu kecil yang diukir dan diberi obat, bekerja dengan menggeser satu kayu di atas yang lain. Sebuah nama diusulkan,
Ramalan ditanya apakah pria ini adalah pencurinya. Kayu itu menempel. Itulah jawabannya. Vonis dijatuhkan kepada komunitas sebelum si terdakwa tahu bahwa ada pertanyaan yang bahkan pernah diajukan tentang dirinya. Evans Pritchard menyaksikan wajah pria itu ketika ia diberitahu. Ia menyaksikan reaksi komunitas. Tidak ada yang mempertanyakan metodenya, tidak ada yang meminta bukti lebih lanjut. Ramalan telah berbicara, dan itu adalah akhirnya. Evans Pritchard kembali dari kasus ini, dan kasus-kasus lainnya, dengan mengatakan hal yang sama. Sistemnya kedap, bukan karena selalu benar, melainkan karena dirancang sedemikian rupa, sehingga tidak bisa pernah terbukti salah. Setiap hasil mengonfirmasinya, setiap kegagalan memperkuatnya. Di pusatnya terdapat ramalan benge. Benge adalah racun yang terbuat dari tanaman tertentu, dipersiapkan melalui ritual, dan diberikan kepada seekor ayam di hadapan para saksi. Pertanyaan ya atau tidak ditanyakan tentang kesalahan atau ketidakbersalahan, ayamnya mati atau selamat. Itulah vonis. Tidak ada banding, tidak ada sidang kedua, tidak ada cara untuk menantang hasilnya. Si terdakwa tidak perlu hadir. Seorang pria bisa bangun suatu pagi untuk mengetahui bahwa seekor ayam mati malam sebelumnya dalam sebuah ritual yang sama sekali tidak ia ketahui, dan bahwa komunitas telah memutuskan bahwa ia bertanggung jawab atas kematian tetangganya. Pada saat ia mendengar tentangnya, vonis sudah final. Setelah diidentifikasi sebagai penyihir, seseorang tidak hanya kehilangan reputasi, mereka kehilangan segalanya. Tanah mereka diambil, keluarga mereka menjauh untuk menghindari kontaminasi. Anak-anak mereka diawasi dengan curiga sepanjang sisa hidup mereka karena mangoi, zat sihir fisik yang dipercaya ada di dalam tubuh dekat hati, bisa diwariskan. Vonis ayahmu menjadi titik awalmu. Evans Pritchard mendokumentasikan kasus-kasus di mana orang-orang yang dituduh sebagai penyihir diperlakukan tidak dalam kemarahan atau kekacauan, melainkan dalam kesepakatan komunitas yang tenang dan tidak terburu-buru. Seperti cara sekelompok orang yang masuk akal mungkin memutuskan untuk menyingkirkan sesuatu yang berbahaya dari ruang bersama. Para kepala suku mengendalikan ramalan-ramalan yang paling kuat. Satu fakta itu menjelaskan segalanya. Tuduhan sihir bukan hanya masalah spiritual. Itu adalah senjata politik paling efektif yang tersedia. Dan orang-orang di puncak menggunakannya tanpa ragu-ragu untuk menyingkirkan siapapun yang mengancam posisi mereka. Ramalan tidak pernah gagal, dan jika tampaknya pernah, selalu ada penjelasan yang siap. Penyihir lain telah merusak racun itu. Jawabannya tetap benar, hanya sedang diganggu. Tidak ada versi kejadian di mana sistem itu bisa salah, dan itulah tepatnya yang membuatnya begitu menghancurkan. Embuti. Ketika seseorang meninggal di perkemahan Embuti, jenazahnya tidak dibawa keluar dari gubuk. Ia dikubur tepat di sana, di dalam dinding yang sama tempat orang itu tidur dan hidup. Kemudian gubuk itu dibakar. Sebelum abunya dingin, seluruh kelompok sudah pergi. Mereka tidak menoleh ke belakang. Mereka tidak pernah kembali. Suku Embuti adalah salah satu bangsa tertua dari hutan hujan Ituri di Kongo, termasuk populasi dengan perawakan terpendek di bumi, dengan kebanyakan orang dewasa hanya sedikit lebih dari 1 meter 20 cm. Namun mereka bergerak melalui salah satu hutan paling lebat dan paling berbahaya di planet ini, seolah-olah mereka lahir di dalamnya, karena memang begitulah adanya. Mereka tidak bertani, mereka tidak memelihara hewan. Mereka berburu dengan jaring, mengumpulkan tanaman, dan membaca hutan sepenuhnya melalui suara. Seruan burung tertentu memberitahu mereka ada sesuatu yang tidak beres. Dahan yang patah ke arah tertentu memberitahu mereka hewan, apa yang baru saja bergerak dan seberapa jauhnya. Hutan berbicara kepada mereka dalam bahasa yang tidak pernah sepenuhnya dipelajari oleh orang luar. Tempat tinggal mereka dibangun dalam beberapa jam dari daun dan ranting. Tidak pernah dimaksudkan untuk bertahan lama. Begitu suatu tempat tidak lagi melayani mereka, mereka meninggalkannya tanpa berpikir 2 kali. Ketetapan tidak berarti apa-apa bagi suku Embuti. Pergerakan adalah kelangsungan hidup. Aturan mereka seputar kematian melampaui apa yang diharapkan kebanyakan orang. Ketika seseorang meninggal di hutan, tempat itu segera ditinggalkan. Tidak ada doa panjang, tidak ada kunjungan balik. Keyakinannya sederhana. Hutan tidak hanya mengambil tubuh, ia mengambil orang itu sepenuhnya. Tinggal dekat tempat itu tidak dilihat sebagai rasa hormat. Itu dilihat sebagai risiko. Tempat itu dihindari. Karena apapun yang menyebabkan kematian, diyakini masih ada di sana. Bukan sebagai kenangan, melainkan sebagai kehadiran. Sesuatu yang bisa terjadi lagi pada orang lain tanpa peringatan.
Orang-orang yang mengabaikan ini dikatakan jatuh sakit tidak lama kemudian, tidak selalu dengan cara yang jelas, terkadang perlahan-lahan, terkadang tanpa sebab yang jelas. Penduduk setempat menggambarkannya sebagai hutan yang mengambil apa yang sudah menjadi haknya, dan kemudian ada yang lebih dalam di sana. Bukan cerita, bukan mitos, melainkan manusia. Kelompok-kelompok yang diyakini terhubung dengan suku Embuti, hidup di luar batas tempat siapapun seharusnya pergi. Tidak ada jalan menuju mereka. Tidak ada yang bisa menunjuk kemana mereka tinggal. Mereka muncul tanpa peringatan. Sebuah sosok di antara pepohonan. Sebuah figur berdiri diam, mengamati, dan kemudian mereka sudah pergi. Tidak ada suara gerakan, tidak ada ranting yang patah, tidak ada jejak yang ditinggalkan. Siapapun yang mencoba mengikuti segera kehilangan arah, seolah-olah hutan menutup diri dan menghapus jalan ke depan. Ketika suku Embuti ditanya tentang mereka, mereka tidak menertawakannya, mereka merendahkan suara mereka. Mereka berbicara tentang mereka dengan hati-hati, seperti sesuatu yang sebaiknya tidak diganggu, sesuatu yang lebih baik dibiarkan tepat di tempat ia berada. San. Orang-orang San di Afrika Selatan telah hidup di Gurun Kalahari setidaknya selama 70.000 tahun. Pertanian ditemukan 12.000 tahun yang lalu. Tulisan berusia 5.000 tahun. Orang-orang San sudah sepenuhnya terbentuk, sudah berburu, sudah bertahan hidup di salah satu tempat paling keras di bumi jauh sebelum semua itu ada. Mereka bukan sisa-sisa masa lalu. Mereka adalah budaya manusia yang paling lama berjalan secara berkesinambungan di planet ini. Metode berburu mereka tidak cepat, tidak agresif dalam cara yang kebanyakan orang bayangkan. Ini adalah sesuatu yang jauh lebih menggelisahkan. Seorang pemburu San melepaskan satu anak panah kecil ke seekor hewan, lalu mengikutinya selama berhari-hari melintasi medan yang telah membunuh para penjelajah terlatih dan berperlengkapan, menempuh lebih dari 50 km dalam satu pengejaran. Membaca rumput yang terinjak dan pasir yang terusik, serta bentuk spesifik bekas kuku di tanah kering, hingga tubuh hewan itu akhirnya menyerah akibat racun yang menyebar dalam darahnya. Racun itu dipanen dari larva kumbang di Ampidea. Racun itu dioleskan ke ujung anak panah dalam lapisan tipis dan bekerja dengan menghancurkan sel darah merah dari dalam. Sebuah goresan sudah cukup untuk memulai prosesnya. Tidak ada penawar dimanapun di dunia. Sang pemburu tidak mengejar hewan itu dengan tergesa-gesa. Ia mengikutinya dengan sabar, membaca kemundurannya dalam jejak yang ditinggalkan, dan menunggu saat ia berhenti. Air di Kalahari tersembunyi di bawah tanah dalam telur burung unta yang disimpan di lokasi-lokasi yang hanya ada dalam ingatan manusia. Lokasi-lokasi ini diwariskan secara lisan dari orang tua ke anak lintas generasi. Jika orang-orang yang membawa pengetahuan itu menghilang, air itu menjadi hilang selamanya. Gurun mengambil semuanya kembali. Bahasa klik mereka menggunakan bunyi-bunyi yang dihasilkan di beberapa titik di dalam mulut secara bersamaan. Bunyi-bunyi yang tidak ada dalam bahasa lain di bumi. Para ahli bahasa telah mengklasifikasikannya sebagai salah satu sistem fonetik paling kompleks yang pernah didokumentasikan. Selama tarian penyembuhan agung, komunitas bergerak mengelilingi api selama berjam-jam hingga individu-individu tertentu jatuh ke dalam keadaan trans yang disebut Kia. Dalam Kia, para penyembuh melaporkan secara fisik terpisah dari tubuh mereka, memasuki alam yang mereka gambarkan sebagai lebih nyata, sekaligus lebih menakutkan dari dunia terjaga, dan kembali membawa sesuatu yang mereka ekstrak dari orang yang sakit. Beberapa penyembuh kembali dari Kia sambil berteriak, beberapa tidak bisa berbicara selama berjam-jam setelahnya. Keadaan transfisiologis telah dikonfirmasi oleh para peneliti. Apa yang terjadi di dalamnya tidak pernah dijelaskan oleh siapapun yang belum mengalaminya sendiri. Boa. Ketika pejabat kolonial Belgia mencapai provinsi Oriental Kongo pada akhir abad ke-19, mereka bukan orang-orang yang mudah tergoncang. Mereka telah mendokumentasikan perang, kelaparan, dan kekerasan suku di seluruh benua. Namun apa yang mereka temukan di antara suku Boa dan bangsa-bangsa tetangganya menghentikan ekspedisi mereka sepenuhnya. Dan laporan yang mereka kirimkan ke Brussel menggunakan bahasa yang hampir tidak pernah digunakan oleh pejabat karir. Mereka terguncang. Suku Boa menjalankan kanibalisme ritual secara terbuka tanpa permintaan maaf. Ini bukan kelaparan, tidak ada kekurangan yang mendorongnya.
Ini adalah tradisi kesatria yang disengaja, terstruktur, dan dilaksanakan secara seremonial, dibangun di atas sistem kepercayaan dengan logika internal yang jelas. Ketika kamu mengalahkan musuh dalam pertempuran, hal tertinggi yang bisa kamu lakukan adalah mengkonsumsinya, khususnya jantung dan hatinya. Jantung karena dianggap sebagai sumber keberanian, hati karena diyakini membawa kekuatan kehidupan itu sendiri. Memakan keduanya berarti menarik semua yang membuat musuhmu kuat secara permanen ke dalam tubuhmu sendiri. Kamu tidak hanya mengalahkannya, kamu menyerapnya. Tawanan yang ditangkap dalam peperangan tidak begitu saja diperlakukan semena-mena. Prosesnya bersifat seremonial, dilakukan di hadapan komunitas, mengikuti aturan-aturan spesifik tentang urutan, partisipasi, dan tujuan. Catatan kolonial, laporan misionaris, dan laporan lapangan antropologis awal semua mendokumentasikan ini secara konsisten dan terperinci. Tengkorak musuh yang telah dikonsumsi disimpan kemudian dan dipajang di dalam rumah. Sebelum pertempuran berikutnya, para prajurit akan duduk bersama tengkorak-tengkorak ini dan berkonsultasi dengannya, memperlakukannya sebagai konsentrasi kekuatan yang ditangkap yang semakin kuat dengan setiap kemenangan yang ditambahkan. Status dalam komunitas diukur langsung dari jumlah tengkorak yang dikumpulkan seorang prajurit. Apa yang tidak bisa diproses oleh pejabat kolonial dan yang tersirat dalam laporan mereka dengan ketidaknyamanan yang tak bisa disembunyikan adalah ketidakhadiran rasa malu yang total. Tidak ada yang merendahkan suaranya, tidak ada yang menyajikannya sebagai sesuatu yang disayangkan atau terpaksa. Itu adalah tradisi yang dibicarakan dengan keterbukaan dan kebanggaan yang sama yang digunakan setiap budaya ketika berbicara tentang hal-hal yang dianggapnya terhormat. Tanggapan kolonial tidak terukur. Desa-desa dibakar, komunitas-komunitas dihancurkan. Kekuatan yang digunakan untuk menekan praktik itu berdasarkan bukti dari dokumen-dokumen resmi yang sama yang mencatatnya, bertanggung jawab atas jauh lebih banyak kematian daripada praktik yang menjadi targetnya. Bagi suku Boa, mengkonsumsi musuh yang dikalahkan bukanlah pelanggaran terhadap martabatnya. Dalam kerangka yang telah mereka jalani selama generasi-generasi, itu adalah pengakuan terdalam atasnya. Kamu mengkonsumsi apa yang paling kamu hormati. Tarahumara Raramuri. Di dalam sistem ngarai yang 4 kali lebih besar dari Grand Canyon dan jauh lebih sedikit terpetakan, ada orang-orang yang berlari 160 km melalui medan pegunungan tanpa berhenti. Mereka memakai sandal yang dipotong dari ban bekas. Mereka makan jagung kering, kacang-kacangan, dan biji chia. Ketika mereka selesai, mereka tidak hancur. Mereka berdiri tegak dan siap untuk berlari lagi. Suku Raramuri, yang namanya berarti mereka yang berlari cepat, adalah orang-orang Tarahumara di pegunungan Sierra Madre di Meksiko Utara. Berlari bukan olahraga atau hiburan bagi mereka. Ini adalah arsitektur dari bagaimana masyarakat mereka berfungsi. Desa-desa di seluruh ngarai tembaga dipisahkan oleh medan yang begitu curam dan jarak yang begitu jauh, sehingga berlari adalah satu-satunya cara yang dapat diandalkan untuk berkomunikasi, berdagang, dan mempertahankan hubungan antar komunitas. Sudah begini sejak selama siapapun bisa melacak. Anak-anak mulai berlari sebelum mereka diajarkan hal lain apapun. Permainan komunitas melibatkan menendang bola kayu ke depan dan mengejarnya sejauh beberapa kilometer melintasi jalur pegunungan yang terjal, dimulai sejak usia mereka bisa berjalan dengan mantap. Pada saat seorang anak Raramuri menjadi dewasa, mereka sudah menempuh jarak yang dihabiskan seluruh karir oleh atlet ketahanan profesional untuk mencapainya, dan mereka melakukannya tanpa satu pun peralatan khusus. Diet mereka akan mengkhawatirkan ahli gizi modern manapun. Jagung, kacang-kacangan, biji chia, dan air. Tidak ada suplemen, tidak ada makanan pemulihan, tidak ada jendela makan strategis. Para ilmuwan olahraga yang mempelajari suku Raramuri secara terbuka berjuang untuk menjelaskan bagaimana output fisik yang mereka hasilkan secara fisiologis mungkin dilakukan dengan asupan itu. Datanya tidak sesuai dengan apa yang diprediksi ilmu olahraga. Pada tahun 90-an, pelari Raramuri mengikuti ultramaraton kompetitif untuk pertama kalinya. Mereka datang dengan sandal ban dan pakaian biasa. Mereka finish di posisi teratas melawan atlet-atlet dengan perlengkapan bernilai ribuan dolar.
Dunia lari profesional sejak saat itu belum sepenuhnya tahu harus berbuat apa dengan informasi tersebut. Lomba seremonial mereka yang disebut Rarajipari berlangsung hingga 48 jam terus-menerus melintasi medan pegunungan. Ini bukan kompetisi atletik. Ini adalah acara keagamaan yang terkait dengan siklus pertanian dan kelangsungan hidup komunitas. Para pelari telah didokumentasikan terus berlari melalui cedera yang akan mengakhiri lomba atlet profesional manapun, karena berhenti secara budaya tidak dikerangkakan sebagai sebuah pilihan. Apa yang tidak pernah berhasil direplikasi oleh dunia luar bukanlah ketahanan mereka. Ini adalah fakta bahwa ketahanan mereka tidak terpisah dari kehidupan mereka. Itu adalah kehidupan mereka sendiri, tertanam dalam setiap hari sejak lahir, dan kamu tidak bisa mengekstraknya dan mencangkoknya ke tempat lain. Komo, ada pria-pria di desa-desa tertentu di seluruh Kongo yang telah menghabiskan seluruh hidup mereka menjaga sesuatu yang tidak pernah diizinkan dilihat oleh kebanyakan orang. Mereka dilukai untuk masuk ke dalam perkumpulan yang memberi mereka tanggung jawab ini. Bekas luka di tubuh mereka bukan sekadar hiasan. Mereka mengikat dan benda-benda yang mereka jaga telah mengakumulasi kekuatan menurut perhitungan mereka sejak sebelum siapapun yang saat ini hidup dilahirkan. Komo adalah perkumpulan inisiasi rahasia dengan kehadiran di seluruh Kongo dan sebagian Mali. Keanggotaan sepenuhnya bersifat laki-laki. Struktur internalnya tidak pernah sepenuhnya didokumentasikan oleh peneliti luar manapun. Bukan karena akses tidak pernah dicoba, melainkan karena perkumpulan itu secara historis merespons kedekatan yang tidak sah dengan konsekuensi yang mengakhiri upaya tersebut secara permanen. Untuk masuk ke Komo, seorang pria diskarifikasi. Pola-pola tertentu diukir ke dalam kulitnya dalam sebuah proses yang tidak cepat dan tidak dimaksudkan untuk tidak menyakitkan. Bekas lukanya permanen. Mereka menandai pria itu sebagai terikat pada perkumpulan dengan cara yang tidak bisa dinegosiasikan atau dibatalkan oleh otoritas eksternal manapun. Benda-benda di pusat kehidupan ritual Komo disebut bouli. Mereka mulai sebagai inti-inti kecil dari kayu atau tanah liat. Selama beberapa dekade mereka terus-menerus diberi makan, darah ditekan ke dalamnya, biji-bijian digarap ke permukaannya. Materi organik ditambahkan lapis demi lapis hingga menjadi padat, gelap dan berat dengan cara yang tidak ada hubungannya dengan ukuran fisik mereka. Menurut kepercayaan Komo, sebuah bouli yang dipelihara dengan baik tidak bersifat pasif. Ia memiliki kebutuhan spesifik, ia memiliki kemampuan spesifik. Ia bisa melindungi atau menghancurkan tergantung sepenuhnya pada pengetahuan dan niat orang yang mengarahkannya. Laporan-laporan terdokumentasi yang dikumpulkan oleh para peneliti menggambarkan pria-pria yang mewarisi bouli tanpa inisiasi menjadi sangat sakit dalam beberapa hari setelah mengambil alihnya. Beberapa tidak pulih. Menurut suku Komo, benda-benda ini bukan representasi dari kekuasaan. Mereka adalah kekuasaan itu sendiri, dan orang yang tidak terinisiasi, yang memandang langsung salah satunya tidak akan selamat dari pengalaman itu. Pengetahuan tentang cara mengelola bouli dengan aman hanya ada di dalam diri yang terinisiasi. Itu diteruskan melalui proses inisiasi, dan tidak ada tempat lain. Seorang pria tanpa pengetahuan itu, yang berdekatan dengan bouli yang aktif, berdasarkan semua laporan yang tersedia, berada dalam bahaya langsung dari benda itu sendiri. Administrator kolonial Prancis dan Belgia mengidentifikasi Komo dalam laporan-laporan resmi mereka sebagai hambatan terbesar tunggal untuk menetapkan kontrol di wilayah-wilayah yang terdampak. Perkumpulan itu melampaui batas-batas desa, melampaui garis-garis etnis, dan menciptakan jaringan loyalitas yang tidak bisa ditembus atau direplikasi oleh struktur kolonial manapun. Puluhan tahun upaya penindasan tidak menghasilkan apa-apa. Komo masih beroperasi. Bouli masih ada sekarang ini di lokasi-lokasi spesifik di seluruh Kongo. Ada benda-benda yang telah mengakumulasi darah dan materi sejak sebelum siapapun yang saat ini hidup dilahirkan. Para pria yang menjaganya tahu persis apa yang mereka lakukan. Semua orang lain tidak diizinkan untuk mengetahui apapun sama sekali. Sami, di atas lingkaran Arktik, matahari tidak terbit selama berminggu-minggu di musim dingin. Tanah menjadi keheningan putih datar yang membentang ratusan mil ke segala arah. Para peneliti dan penjelajah yang memasuki lingkungan ini tanpa persiapan telah mendokumentasikan keruntuhan psikologis total dalam beberapa minggu. Isolasi itu melakukan hal-hal pada pikiran manusia yang tidak mudah dipulihkan. Suku Sami telah hidup di lingkungan ini selama lebih dari 10.000 tahun. Dan selama sebagian besar waktu itu, dunia di sekitar mereka secara aktif mencoba membuat mereka menghilang.
Suku Sami adalah satu-satunya masyarakat adat yang secara resmi diakui di Eropa, tinggal di Norwegia, Swedia, Finlandia, dan Semenanjung Kola di Rusia. Apa yang telah mereka lalui untuk masih ada di sini bukanlah cerita yang tenang. Ini adalah salah satu kampanye penghapusan budaya yang paling berkelanjutan dan paling sengaja kejam dalam sejarah Eropa modern. Dilakukan bukan oleh penakluk kuno, melainkan oleh pemerintah-pemerintah demokratis abad ke-20. Selama sebagian besar abad ke-19 dan ke-20, Norwegia, Swedia, dan Finlandia menjalankan program-program negara yang terkoordinasi yang dirancang khusus untuk menghancurkan identitas Sami. Anak-anak Sami diambil dari keluarga mereka dan ditempatkan di lembaga-lembaga hunian, di mana berbicara dalam bahasa mereka mengakibatkan hukuman fisik. Mereka dipukul karena mengucapkan kata-kata yang diajarkan orang tua mereka kepada mereka. Pakaian tradisional dilarang di tempat umum. Menjalankan adat istiadat mereka diperlakukan sebagai masalah kriminal. Ini bukan tindakan nakal. Ini adalah kebijakan pemerintah resmi yang didanai negara yang berjalan dengan baik dalam masa hidup orang-orang yang masih hidup hari ini. Banyak dari anak-anak itu tidak pernah kembali sebagai orang yang sama seperti ketika mereka pergi. Beberapa tidak pernah kembali sama sekali. Bahasa Sami bertahan, penggembalan rusa kutub bertahan, joik, tradisi vokal mereka di mana sebuah lagu tidak menggambarkan seseorang tetapi menjadi mereka, membawa identitas mereka maju, bahkan setelah kematian, bertahan. Gakti, pakaian tradisional mereka yang berfungsi sebagai sistem informasi lengkap yang mengkomunikasikan keluarga, wilayah, dan status komunitas kepada siapapun yang bisa membacanya, bertahan. Namun tanah masih terus diambil. Perusahaan-perusahaan pertambangan dan pengembang energi angin saat ini sedang mendorong masuk ke wilayah penggembalaan leluhur Sami. Pertempuran hukumnya telah mencapai pengadilan internasional. Pemerintah-pemerintah yang menghabiskan 2 abad terakhir mencoba menghapus suku Sami melalui kekuatan budaya kini, mencoba menyelesaikan prosesnya melalui infrastruktur dan ekstraksi sumber daya. 10.000 tahun bertahan hidup dan perjuangan itu masih belum berakhir.